عذاب شديد والله والله عزيز عزيز ذو انتقام عليه كيد في الأرض ولا في السماء إن الله لا يعلى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العلي العظيم Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa alil athhar ala rasulillah wa alil athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh yang telah meluangkan waktu beliau untuk membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga beliau senantiasa berada dalam cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh kekuasaannya dan selalu diangkat ke sisinya. Amin Allahumma amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut tadi membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ayat-ayat yang kita baca ini sekaligus juga menjadi doa bagi saudara-saudara kita di Palestina supaya mereka diberikan kemenangan, mereka diberikan pertolongan dan kemudian kehidupannya kembali normal seperti sedia kala, dan seluruh pihak yang ikut mengambil bagian di dalam kekerasan ini, dalam kebiadaban itu, Allah SWT hentikan dan kemudian diganti dengan kehidupan yang lebih baik. Jemaah sekalian berbahagia, kita akan membahas surat baru, yaitu surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini berbicara tentang keluarga Imran. Jadi dalam surat Ali Imran ini, Imrannya sendiri tidak dibicarakan. Yang dibicarakan adalah istrinya, Imratu Imran. Nanti kemudian istrinya Imran dibicarakan ketika melahirkan, dan putrinya yang terkenal adalah Maryam. Jadi istrinya Imran melahirkan putri itu namanya Maryam. Nanti kemudian Maryam dipelihara oleh Nabi yang ada pada saat itu, kemudian melahirkan nanti putra, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi keluarga ini adalah keluarga kenabian, dan karenanya ilustrasi yang kita pakai adalah seorang wanita dengan seorang putrinya, karena kita tahu bahwa ibunya Maryam ini tidak punya suami, kemudian melahirkan seorang putra yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi nanti Maryam ini dipelihara oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nanti ketika memelihara Maryam, nanti kemudian juga istrinya hamil juga dan melahirkan Nabi yang namanya Yahya. Jadi sebetulnya dalam kisah dalam surat Ali Imran ini lebih berbicara kepada keluarga Nabi Zakaria, berkaitan dengan juga
dengan keluarga Imran. Jadi keluarga Nabi Zakaria, dan ini satu keluarga besar yang kalau ditarik ke atas, ada yang mengatakan ini adalah keturunan daripada Nabi Harun. Ada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, jadi jemaah sekalian serbagi, itulah kurang lebih sedikit tentang Nabi Ali Imran yang kemudian menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya surat yang ada kata alinya atau keluarganya adalah Imran. Nama-nama yang lain adalah berbentuk keluarga, nama orang atau nama hewan-hewan, atau yang lain seperti misalnya Al-Fil misalnya, atau seperti An-Nahl, atau seperti Al-Baqarah, atau nama Nabi seperti Nabi Ibrahim, surat Ibrahim, nama Nabi Yunus, surat Yunus, nama Nabi Yusuf, surah Yusuf, dan sebagainya. Ini adalah satu-satunya nama surat yang menggunakan kata keluarga. Jemaah sekalian, jadi Al-Imran artinya keluarga, alinya artinya keluarga Imran. Jadi kalau dibaca A-nya ini bukan pakai ain, tapi A biasa, Hamzah. Karena kalau pakai ain itu Ali, Sayyidina Ali, atau nama Allah. Tapi ini adalah Ali dalam pengertian huruf Hamzah. Kekurangan tulisan kita dalam tulisan Latin ini, huruf Latin adalah tidak punya huruf ain. Jadi A-nya itu ain ataupun A biasa sama saja. Jadi dengan demikian, ketika kita membaca Ali ini, kalau seandainya tidak ada imronnya di belakang, maka bisa bermakna Ali nama orang, bisa juga Ali dalam pengertian keluarga. Itulah kekurangan kita. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab, kalau Ali dalam pengertian Sayyidina Ali atau nama Allah, itu adalah Ali. Dan ainnya itu A-nya pakai ain, Ali. Sedangkan kalau keluarga adalah Hamzah, Ali. Seperti kalau kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali atau Ali Muhammad. Nah, Ali di sana adalah keluarga. Keluarga Imran. Kemudian surat ini turunnya di Madinah. Karena turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah, sama dengan surat Al-Baqarah tempoh hari. Jumlah ayatnya adalah 200 ayat. Jadi kalau 200 ayat per 5 ayat, maka kita akan ketemu surat Al-Imran dalam 40 kali pertemuan. Mulai pertemuan hari ini sampai ke depan itu 40 kali pertemuan adalah surat Al-Imran. Dibagi dengan 3 kali dalam 1 minggu, jadi kurang lebih sekian bulan ke depan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah surat Al-Imran, surat yang ketiga yang akan kita mulai pada hari ini membacanya. Mari kita lihat ayat satunya. Karena ayat satunya adalah dimulai dengan huruf muqatta'ah, sama dengan surat Al-Baqarah, maka kita angkatkan muqatta'ah dalam pengertian Wikipedia. Kalau muqatta'ah dalam pengertian yang lebih luas, kita sudah bahas dulu waktu membaca surat Al-Baqarah awal. Jadi di sana kita cukup panjang juga. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahui pembahasan lebih rinci, bisa kembali ke surat Al-Baqarah ayat 1, yaitu Alif Lam Mim. Kita sudah bahas juga Al-Muqatta'ah sampai kemudian kalimat yang bisa tertulis dari kumpulan huruf-huruf muqatta'ah setelah difilter dengan menghilangkan yang double-double menjadi satu saja, maka kemudian tulisannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat muqatta'ah dalam pengertian umum. Karena Wikipedia ini kan adalah ensiklopedia umum, jadi kita anggap yang ada di Wikipedia lebih kepada pengertian umum. Dan inilah pengertian umum muqatta'ah yang ada di mayoritas masyarakat Islam kita. Ya, yaitu muqatta'ah secara bahasa Arab artinya terpotong atau terputus. Ya, nama lengkapnya adalah al-huruful muqatta'at. Al-huruf ini adalah bentuk jamak dari harfun, huruf-huruf al-muqatta'at. Huruf-huruf yang terpotong-potong, al-huruful muqatta'at. Jadi huruf-huruf yang terpotong-potong. Karena semuanya berada di awal surat, maka disebut juga dengan fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Suwar ini bentuk jamak dari surah. Fawatih bentuk jamak dari Fatihah, yaitu pembuka. Jadi fawatihus suwar. Pembuka surat-surat. Jadi semuanya ada di awal surat, tidak ada di akhir, tidak ada di tengah. Semua yang namanya huruf muqatta'ah terletak di permulaan surat. Adalah ayat-ayat mutasyabihat. Jadi mutasyabihat pada pembukaan beberapa surat Al-Quran
yang tersusun dari 1 sampai 5 huruf. Jadi ada 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf, sampai 5 huruf. Jadi 1 sampai 5 huruf. Huruf Arab tentunya huruf hijaiyah yang tidak membentuk kata. Jadi tidak membentuk kata. Jadi namanya saya terpotong-potong, tidak bisa disambung menjadi kata. 4 surat yang dinamakan berdasarkan muqatta'at, yaitu Toha, Yasin, Shad, dan Qaf. Artinya 4 surat ini disebut juga dengan surat muqatta'at. Ya, dikenal dengan kata surat muqatta'at karena selain selain penamaannya memang dimulai dengan huruf-huruf muqatta' juga. Dan ada yang mengatakan bahwa 4 surat ini adalah nama Nabi Muhammad kita. Toha, Yasin, Shad, dan Qaf. Nah, ini yang menarik, yang nomor bagian bawah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui maksud dari apa arti sebenarnya dari muqatta'at. Ya, karena memang bukan kata, tentu tidak punya arti. Jadi arti sebenarnya tidak. Jadi kata-kata arti sebenarnya tentu tidak bisa. Kenapa? Karena bukan kata. Yang punya arti itu kan cuma kata. Kalau dia huruf ya hanya bermakna saja, bukan punya arti. Arti dan makna beda. Kalau arti itu kan berarti seperti contohnya makan, artinya apa, kan begitu. Kalau makna ya jempol saja punya makna. Kalau kita naikkan jempol itu kan maknanya kita salut, kita senang, kan begitu. Kalau kita kasih jempol ke bawah artinya kita tidak senang. Nah, itu kan namanya makna. Jadi jempol itu kan bukan huruf, tapi hanya sekedar simbol dan tapi punya makna. Ya, yang namanya arti itu kata. Jadi dengan demikian kalau dikatakan tidak punya arti, benar, karena yang punya arti itu adalah kata saja. Jadi tidak punya arti tapi punya makna. Hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, kalau dikatakan hanya Allah mengetahuinya kan berarti dia kata yang punya arti. Jadi menurut Al-Fakir ini sedikit agak kontroversi atau kontradiksi pernyataan ini. Kalau Allah mengetahuinya kan berarti dia arti. Ya. Tapi yang namanya muqatta memang tidak punya arti karena bukan kata. Yang ada adalah punya makna. Tetapi kalau maknanya hanya Tuhan yang tahu, kan untuk apa Tuhan? Untuk apa Tuhan memberikan itu kepada kita? Bukan Al-Quran ini adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Makna Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia adalah bahwa semua yang ada di dalamnya bisa diketahui. Kalau tidak bisa diketahui, tidak bisa jadi petunjuk. Syarat sesuatu jadi petunjuk adalah bisa diketahui. Bahwa Allah yang tahu juga iya, tetapi bukan berarti hanya Allah yang mengetahuinya. Manusia bisa mengetahuinya, paling tidak para nabi, para rasul, dan insan-insan kamil, insan suci pasti mengetahuinya juga. Seperti itu. Karena para nabi, para rasul, para insan suci atau insan kamil adalah merupakan padanan sempurna daripada kitab suci tersebut, kitab-kitab suci tersebut. Nah, seperti itulah. Maka ayat pertamanya adalah seperti yang kita baca tadi, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi ini dia, Alif Lam Mim. Jadi dibacanya satu-satu, Alif Lam Mim. Jadi Alif, Lam, dan Mim. Jadi 3 huruf di sini. Huruf Alif, huruf Lam, dan huruf Mim. Ya. Tidak boleh dibaca alam dalam Al-Quran. Kata alam ini ada seperti alam tara kaifa, alam yakti, dan seterusnya. Jadi kata-kata alam banyak. Bukankah, belumkah? Ya. Alam nasyrah laka sadrak itu alam. Tapi ini walaupun tulisannya sama, tidak boleh dibaca alam. Kenapa? Karena sudah disepakati tadi, ini adalah merupakan huruf muqatta'ah sehingga harus dibaca satu-satu. Alif dibaca sendiri, lam dibaca sendiri, dan mim dibaca berdiri sendiri. Ini sama persis dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah juga Alif Lam Mim. Jadi seperti itu. Dan Alif Lam Mim ini ada beberapa kata, ada beberapa surat dalam Al-Quran yang huruf muqatta'ahnya adalah Alif Lam Mim. Ada juga yang bertambah, ada Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad, dan sebagainya. Mari kita lihat. Jadi paling tidak yang dimulai dengan huruf Alif dan Lam itu ada 3 kelompok ini. Ada Alif Lam Mim, ada Alif Lam Mim Shad, ini bertempat ini. Ada Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, 3 huruf juga. Ini Alif Lam Mim Ra 4 huruf. Ada Alif Lam Mim, ada Alif Lam Ra,
ada gabungan alif lam mim ro. Alif lam mim ro, dan ada yang alif lam mim shad. Kita lihat alif lam mim ini ada 6, ya, ada 6 surat. Kita lihat sini ada 6 surat. 1 Al-Baqarah, 2 Ali Imran, 3 Al-Ankabut. Al-Ankabut ini surat 29. Kemudian Ar-Rum ini surat 30. Kemudian Luqman ini surat 31. Dan As-Sajadah ini adalah surat yang ke-32. Jadi ini berturut-turut ini. 29, 30, 31, 32. Jadi berturut-turut, ini berturut-turut 1, 2, dan 3. Ini surat 2, surat 3, Al-Ankabut surat 29, Ar-Rum surat 30, Luqman surat 31, As-Sajadah surat 32. Jadi gampang mengingatnya Pak sekalian. Jadi kita ulangi alif lam mim ini 3, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, surat 2 dan surat 3. Lalu loncat ke Al-Ankabut surat 29, Ar-Rum 30, Luqman 31, dan As-Sajadah 32. Jadi totalnya ada 6. Sedangkan nanti kalau alif lam mim shad 4 huruf hanya 1, yaitu Al-Araf, ya, surat Al-Araf. Surat Al-Araf ini adalah surat 7. Ya, ini surat 7. Kemudian alif lam ro, ya, 3 huruf. Ini ada Yunus, ya. Ini ada Yunus, ada Hud, ada Yusuf, ada Ibrahim, dan ada Al-Hijr. Ini lebih kepada nama-nama Nabi. Al-Hijr ini walaupun bukan nama Nabi, tapi terkait dengan Nabi Syuaib. Ya. Ini adalah Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Al-Hijr, Nabi Syuaib. Ini berkaitan dengan tempatnya Nabi Syuaib. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah ada berapa ini? Ada 5 ya. Kalau di sini ada 5. Ya. Jadi ini ditambah-tambah ke bawah nih. Jadi ditambah, jadi dari sini 6, 7, tambah 1, 7, tambah lagi 5, 12 gitu. Tambah 1. Jadi kesimpulannya adalah alif lam mim shad cuma 1, Al-Araf. Alif lam ra ada 5, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Dan alif lam mim ra cuma 1, yaitu surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13. Jadi ini adalah surat yang ke-13. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, surat yang ke-13 kebetulan juga di bilangan yang ke-13 ini kalau di jumlah dari atas. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia huruf-huruf muqatta yang dekat dengan rumpun alif lam karena sama-sama alif lam. Kayak lain nanti ada agak berbeda seperti tadi berdiri sendiri seperti nun, qaf, dan sebagainya. Nah, jadi itulah tadi alif lam mim ya. Jadi alif lam mim ini kita tidak ada terjemahnya karena memang bukan kata. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, walaupun bukan kata, seperti pembahasan kita di surat Al-Baqarah dulu, bukan berarti tidak punya makna. Apa maknanya? Paling tidak bisa kita lihat bahwa setiap selesai huruf muqatta'ah, ya muqatta'ah apapun, baik itu alif lam mim ra, alif lam mim ra, alif lam mim shad, atau seperti misalnya qaf, nun, dan sebagainya, ka, ha, ya, ain, shad, itu pokoknya huruf muqatta'ah apa saja, itu setelah itu pasti berbicara tentang kitab suci. Ya, kitab suci Al-Quran. Nanti kita lihat juga di sini setelah Al-Imran, setelah ayat 1 ini Al-Imran adalah, di bawahnya adalah kitab suci juga. Kita lihat juga dalam surat Al-Baqarah dulu, setelah alif lam mim, ayatnya berikutnya adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena kita lihat setelah huruf muqatta adalah berbicara tentang kitab suci, maka bisa kita hubungkan bahwa sebetulnya alif lam mim ataukah huruf muqatta itu adalah satu bentuk perhatian yang Allah minta kepada kita terhadap kitab sucinya. Karena alif lam mim ini adalah mempunyai intonasi yang indah. Ya, mempunyai intonasi yang indah. Kita lihat misalnya nih lamnya panjang, mimnya panjang misalnya. Itu kan kalau dibaca dengan suara yang merdu itu kan indah sekali. Jadi seakan-akan Allah meminta kita memperhatikan ayat setelahnya, yaitu tentang kitab suci, dengan menarik perhatian kita melalui keindahan. Ini kan keindahan. Kalau kita lihat kalau kita dengarkan suaranya itu kan keindahan. Dan biasanya berkaitan dengan suara itu kan keindahan, seperti misalnya nyanyian, suara burung itu kan keindahan. Jadi biasanya kalau berkaitan dengan suara-suara keindahan.
bukan berarti bahwa benda-benda tidak ada indah seperti kupu-kupu, gunung-gunung, dan sebagainya. Tetapi berkaitan dengan suara, lebih spesifik biasanya berkaitan dengan keindahan. Ya, makanya kita biasa mendengarkan istilah ciutan burung dan sebagainya. Itu adalah keindahan. Dan kita tahu misalnya di masyarakat kita ada orang yang aktivitas utamanya adalah membuat perlombaan bunyi-bunyi burung misalnya, sehingga burungnya bisa bernilai tinggi sekali kalau ia bisa memenangkan pertandingan beberapa kali. Jadi kesimpulannya adalah keindahan. Jadi Allah ingin menarik perhatian kita melalui keindahan. Bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah mengajarkan keindahan. Keindahan dalam pengertian artinya, keindahan dalam maknanya, dan keindahan dalam pengertian bacaan-bacaannya, huruf-hurufnya, kombinasi-kombinasi huruf-huruf yang membentuk kata, kombinasi-kombinasi kata membentuk kalimat, itu semuanya adalah indah. Bahkan ujung-ujung, akhir-akhir daripada kalimat itu membentuk sajak-sajak yang sangat indah. Tidak ada kitab suci manapun yang seindah susunannya daripada kitab suci Al-Quran. Jadi dengan demikian, pantas dan wajar apabila Allah memanggil kita memperhatikan kitab sucinya dengan menyampaikan huruf-huruf kota yang indah seperti ini. Seperti itu juga sekalian. Makanya kita lihat berikutnya adalah kitab suci. Sebelum kita lihat kitab suci, kita lihat juga keindahan di alam semesta. Ya, ini adalah alam semesta, jemaah sekalian. Beginilah alam semesta kalau seandainya dipotret dari jarak yang jauh pakai teleskop angkasa luar. Ya, jadi membentuk bias-bias cahaya yang begitu indah. Ya. Pertanyaannya, siapakah yang bisa membuat seperti ini? Kita manusia paling banter, paling bisa membuat lukisannya saja. Kita hanya memindahkan pemandangan ini ke dalam kanvas, ke dalam kain untuk dilukis. Tapi untuk membuat seperti ini di alam semesta tidak mungkin. Tidak ada manusia manapun sepintar-pintarnya manusia nantinya, secanggih-canggihnya ilmu pengetahuan manusia nantinya, tidak akan mungkin menciptakan alam semesta. Tidak mungkin. Jangankan menciptakan alam semesta, universe, menciptakan planet saja tidak akan sanggup. Ya, seperti itu. Paling kita manusia nanti bisa menciptakan wahana atau alat transportasi untuk mondar-mandir dari bumi sampai ke planet-planet yang dekat dari bumi seperti bulan, Jupiter dan sebagainya, atau Mars. Ya, seperti itulah, paling seperti itu. Tapi untuk menciptakan satelit ataukah menciptakan planet baru yang menjadi satelit daripada bumi atau matahari tidak mungkin. Kalau untuk satelitnya saja bumi kita tidak mampu, satelitnya matahari kita tidak mampu, bagaimana menciptakan alam semesta? Dengan demikian, manusia dengan segala kecerdasannya harus membuat pengakuan bahwa pasti ada yang maha cerdas di balik keindahan alam semesta ini. Dan Allah mengatakan itulah Allah. Jadi ayat pertamanya di sini itulah Allah. Allahu la ilaha illallah. Yang melakukan itu adalah Allah. Dan dia tunggal, dia tidak ada yang membantunya. Ya. Jadi Allahu la ilaha illallah. Yang melakukan itu semuanya adalah Allah. Dan Allah yang kita bicarakan adalah zat yang tunggal, yang tidak ada padanannya, yang tidak ada sekufu baginya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sekufunya, tidak ada kufunya. Ya, jadi tidak ada yang setara. Laisa kamitslihi syai'un, bahkan tidak ada yang pantas dijadikan perumpamaan bagi dirinya. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sederajat maksudnya, tidak ada yang setara, tidak ada yang sama, bahkan tidak ada yang pantas dijadikan sebagai perumpamaan baginya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai mithal baginya, apapun juga. Itulah dia Allah SWT yang tadi menciptakan seluruh alam semesta. Dan tidak boleh ada ilah selain dia. Karena kalau ada ilah selain dia, maka itu adalah tidak masuk akal, irasional. Karena kalau ada dua yang maha kuasa, maka yang satu harus batal kemahakuasaannya, atau dua-duanya batal. Kenapa? Karena yang namanya maha kuasa itu artinya kekuasaannya tidak terbatas. Sedangkan kalau ada dua entitas yang berkuasa, maka pasti saling membatasi kekuasaannya. Pasti saling membatasi kekuasaannya. Itulah sebabnya di bumi ini dibuatlah negara-negara. Karena setiap negara-negara kan ada penguasanya. Penguasanya Indonesia dibatasi oleh penguasanya Singapura.
penguasanya Singapura dibatasi oleh penguasanya Malaysia. Penguasanya Malaysia dibatasi oleh penguasanya Thailand misalnya. Begitulah seterusnya. Di bumi ini pasti ada batasan-batasan. Kalau Allah juga seperti itu kan bukan Tuhan yang maha sempurna namanya. Maka Allah yang dibicarakan di sini adalah la ilaha illahu, yang tidak ada ilah selain dia, yang tidak ada apapun. Tidak ada yang pantas jadi ilah illa huwa, kecuali dia saja. Allahu la ilaha illa huwa. Ini juga kita temukan di surat Al-Baqarah waktu membahas ayatul kursi. Mirip, sampai di sini sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi Allah itu adalah yang kita bicarakan sebagai Allah yang tidak ada ilah selain dia. Kalau dalam diri kita masih ada kekhawatiran akan kekuatan-kekuatan lain, masih ada ketakutan akan power-power lain, maka berarti bahwa tauhid kita belum sempurna, belum selesai, belum jadi. Tauhid disebut jadi ataukah selesai apabila dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita benar-benar tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang pantas, yang dipadankan dengan dia, yang pantas dianggap sama atau seperti atau walaupun di bawahnya sedikit daripada dia. Apa sebabnya? Karena selain dia tidak ada entitas apapun yang bisa dianggap bahwa dia adalah hierarkinya dari dia. Tuhan tidak berhierarki. Yang berhierarki itu adalah ciptaannya, tapi Tuhannya tidak berhierarki. Yang berhierarki adalah ciptaannya, makhluknya. Maka segala sesuatu selain daripada dia, ya kita sebut sebagai bukan Tuhan. Karena Tuhan itu hanya la ilaha illahu. Tidak boleh ada ilah selain dia. Jadi dia di sini adalah Allah. Jadi Allah ini adalah penamaan, ini adalah predikat yang kita sandarkan, yang kita sandangkan kepada dia. Kenapa? Karena kita sudah terangkan Allah ini dari kata al-ilah juga. Al-ilah, jadi ilah dikasih alif lam ma'rifah, menjadilah al-ilah. Kemudian hamzahnya dihilangkan, maka kemudian menjadilah Allah. Jadi Allah itu adalah ilah satu-satunya yang dikenal oleh akal pikiran kita. Ilah satu-satunya yang dikenal oleh jiwa kita. Ilah satu-satunya yang dikenal oleh fitrah kita. Dan ilah itulah yang merupakan awal dari segala-galanya. Ilah itulah yang menciptakan alam semesta yang indah ini. Allahu la ilaha illahu. Dan di dalam Al-Quran ini beberapa kali muncul yang mirip dengan ini, ya, untuk menegaskan kepada kita. Karena ini adalah merupakan masalah inti daripada agama Samawi. Jadi inti daripada agama Samawi ada di sini Bapak Ibu sekalian. Begitu agama Samawi tersebut sudah keluar, melenceng dari pernyataan ini, maka artinya agama Samawi itu sudah tercoreng inti jantung ajarannya, yaitu tauhid. Karena semua agama Samawi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita, intinya jantung ajarannya adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Buat tidak ada apapun selain dia. Selain daripada dia adalah berasal dari dia, ciptaannya. Kita bisa lihat di sini jemaah sekalian. Ini kita bisa lihat dalam surat An-Nisa misalnya. Ya, ayat 87. Allahu la ilaha illa huwa, sama. Jadi Allah itu tidak ada ilah selain dia. Allahu la ilaha illahu. Nah, karena dialah berkuasa tunggal, maka dia berkuasa mutlak atas segala-galanya, termasuk la yajma'annakum. Dia Allah yang tunggal itu akan mengumpulkan kalian semuanya. La yajma'annakum. Di mana? Ila yaumil qiyamah, di hari kiamat. Jadi nanti di akhirat kita akan dikumpulkan semuanya. Yang datangnya hari kiamat itu la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Kata-kata la raiba fihi di sini sama kata-katanya ketika berbicara tentang kitab suci. Dzalikal kitab la raiba fihi. Sama. Jadi artinya akhirat ini adalah pesan inti daripada kitab suci setelah tauhid. Dan kehadiran atau keberadaan eksistensi hari akhirat adalah tidak ada keraguan, la raiba fihi. Jadi la raiba, tidak ada keraguan padanya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Tidak ada raib, tidak ada keraguan padanya di dalam akan datangnya hari kiamat ini. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Dan ini pernyataan Allah. Kalau Allah yang menyatakan begitu, Allah juga bertanya. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Masih adakah perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah?
Waman asdaqu minallahi haditsa. Ketika kita menyebut Allah itu sebagai zat yang mutlak, maka pernyataannya juga pasti mutlak benar. Maka Allah bertanya, waman asdaqu minallahi haditsa. Ini adalah di dalam surat An-Nisa ayat 87. Kita lihat surat At-Taubah 129. Ini adalah ayat terakhir surat At-Taubah. Ayat sebelumnya 128 ini berbicara tentang kedatangan Nabi. Ya. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau. Apabila mereka berpaling menolak kedatangan atau kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka Nabi disuruh mengatakan faqul, katakanlah Muhammad, hasbi Allah. Saya cukup bagi Allah bagi saya. Artinya penolakan kalian tidak membuat saya tidak membuat saya berkurang. Kenapa? Karena semua saya lakukan semata-mata karena Allah. Hasbi Allah. Cukuplah Allah bagi saya. Saya tidak membutuhkan apresiasi, tidak membutuhkan penerimaan dari siapapun. Karena penerimaan dan apresiasi kepada saya bukan untuk saya, tetapi untuk kalian, kata Nabi. Kenapa bagi saya? Kata Nabi di sini, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagi saya. Apa sebabnya? La ilaha illahu. Jadi bagi Nabi itu tidak ada lagi kata-kata hasbi Allah di sini, tidak ada lagi yang ada yang pantas. Kenapa? Tidak ada ilah selain dia. Selain daripada dia, ya tidak ada apa-apanya. Selain daripada dia, hakikatnya tidak ada. Maka yang ada hanya Allah, maka hasbi Allah. Cukup Allah saja. Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, fahuwa hasbuh. Maka cukuplah Allah baginya. Jadi bukan hanya Nabi, tetapi siapa saja. Wa may yattaqillah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, fahuwa hasbuh. Maka Allah cukup baginya. Ya. Apa sebabnya? La ilaha illahu. Tidak ada ilah selain dia. Alaihi tawakkal tu kata Nabi di sini, kepada yang esa, yang Allah itulah tawakal tu aku bertawakal, kata Nabi. Apa sebabnya? Wa huwa rabbul arsyil azim. Karena dialah Rabb, Tuhan al-arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Rabb arasy yang agung. Jadi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Aku bertawakal kepadanya dan dialah merupakan Rabb arasy yang agung. Wa huwa rabbul arsyil azim. Seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Arasy itu adalah jantung alam semesta, jantung penciptaan. Jadi Allah kemudian arasy. Arasy pun juga adalah makhluk ciptaannya. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, dari sanalah kekuasaan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa manusianya, bahasa manusia itu kan arasy adalah singgasana. Kemudian Thaha ayat 8. Surat Thaha ini surat 20. Yang tadi disebut sebagai salah satu surat muqatta'ah. Ayat 8-nya, Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak ada ilah selain dia. Lahul asma'ul husna. Nah, asma'ul husna milik dia. Jadi lahul asma'ul husna, nama-nama yang indah itu adalah milik dia. Kata-kata asma'ul husna di sini adalah kesempurnaan. Ketika asma'ul husna itu, kesempurnaan itu kemudian menjelma menjadi orang per orang, figur-figur individu, maka manusia itu disebut dengan manusia sempurna. Ya. Maka manusia-manusia sempurna, insan-insan kamil, baik yang diangkat oleh Allah SWT sebagai nabi, rasul atau tidak, atau sebagai imam saja, maka kemudian disebut dengan al-asma'ul husna. Kenapa? Karena mereka yang merupakan representasi sempurna dari Allah SWT di alam makhluk. Ingat, di alam makhluk. Di alam makhluk. Jadi mereka adalah merupakan representasi sempurna Allah. Ingat, representasi sempurna, bukan Tuhan sempurna. Representasi artinya wakil, yang mewakili Tuhan secara sempurna di alam kemakhlukan ini. Maka disebutlah dengan al-asma'ul husna. Inilah juga yang pertama diajarkan Allah kepada Adam. Ketika Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kullaha itu siapa? Orang-orang yang menjadi pemilik asma'ul husna secara sempurna. Jadi wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan ini juga lah nanti yang menyebabkan manusia yang diwakili Adam di situ bisa diterima taubatnya atau diberikan syafaat apabila menerimanya. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin. Kalimatnya itu bentuk jamak. Sebagaimana al-asmaul husna juga ada bentuk jamak.
Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi, baru diterima taubatnya. Surat Al-Baqarah kita sudah lewati ya. Al-Qasas juga bisa kita lihat sini ya. Wa huwallahu la ilaha illahu. Wa huwa, dan dia, ini huwanya 2 kali, huwa. Ya, mempertegas lagi. Kalau kita tanyakan Allah siapa, ya huwa. Kenapa? Karena sebetulnya tidak ada namanya. Karena setiap nama itu membatasi. Jadi kata-kata huwa itu karena kita membicarakannya. Ingat, segala sesuatu yang kita bicarakan kita sebut dia, orang ketiga. Ya. Yang kita ajak bicara baru orang kedua. Tapi yang kita bicarakan itu pasti orang ketiga. Maka huwa itu adalah orang ketiga. Ya. Wa huwallahu la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah selain dia. Jadi dia. Kenapa? Karena kita tidak mampu memberikan nama dan tidak akan ada namanya. Makanya namanya banyak, karena setiap nama itu tidak cukup baginya. Ar-Rahman tidak cukup baginya karena dia juga Ar-Rahim. Al-Malik tidak cukup baginya karena dia juga adalah Jabbar. Dia juga Al-Mutakabbir dan sebagainya. Wa huwallahu la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah selain dia. Lahul hamdu, karena tidak ada ilah selain dia, maka seluruh pujian juga hanya kepada dia. Jadi seluruh pujian kepada dia. Kita sudah terangkan bahwa dalam alhamdulillah ketemu 3 unsur. Yang pertama adalah Al-Hamid, yang kedua adalah Ahmad, yang ketiga adalah Muhammad. Dalam kata alhamdulillah. Jadi huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhir. Dialah alhamdu fil ula, di permulaan ketika belum ada apa-apa, wal akhirah, dan di akhir. Ya. Di permulaan dan di akhir, awal dan akhir. Seperti dalam surat dalam surat Al-Hadid dikatakan wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batinu. Jadi dia adalah fil ula wal akhirah. Dia di awal dan dia di akhir. Walahul hukmu, dan seluruh hukum yang bekerja, baik yang kita sebut dengan hukum pengetahuan sains atau hukum alam dan sebagainya, itu adalah milik dia. Tidak ada satupun hukum yang eksis kecuali milik dia. Walahul hukmu. Makanya Mas Kaiser Bahagia, kalau kita memahami bahwa seluruh hukum ada yang menciptakannya, karena tidak mungkin hukum menciptakan dirinya sendiri, maka hukum ada pemiliknya adalah dia, maka harusnya orang yang percaya teori evolusi, Darwin misalnya, itu harusnya juga percaya adanya Tuhan harusnya. Kenapa? Karena yang namanya evolusi itu kan hukum evolusi namanya. Nah, Allah katakan seluruh hukum adalah milik dia. Wa ilaihi turja'un, dan semuanya akan dikembalikan kepadanya. Wa ilaihi turja'un. Nah, inilah kurang lebih jelas Kaiser Bahagia ayat-ayat berkaitan dengan Allahu la ilaha illahu tadi. Beberapa kata dalam Al-Quran. Kita kembali ke bahasan kita. Jadi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Dia itu hidup dan dia itu adalah al-qayyum. Al-hayyu artinya hidup, al-qayyum artinya eksis. Ya, kita artikan saja eksis dari kata qama itu berdiri, qayyum itu selalu berdiri, selalu ada. Jadi kita artikan al-qayyum itu selalu ada, tidak pernah tidak ada. Jadi segala sesuatu yang ada pasti Allah bersamanya. Segala sesuatu yang ada maka itu adalah merupakan kursinya Allah. Kursiyus samawati wal ardh. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Jadi kursinya meliputi langit dan bumi. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang eksis yang ada kecuali pasti keberadaannya bersama dengan dia. Karena dia adalah Al-Qayyum. Tidak ada satupun yang hidup kecuali bahwa Allah bersama dengan dia. Makanya Jemaah Kaiser Bahagia, semua kita mengutuk orang-orang yang membunuh orang yang tidak bersalah atau tidak melalui proses peradilan yang adil. Apa sebabnya? Karena setiap kehidupan selalu Allah ada di sana, berarti membunuh kehidupan sama dengan melawan Tuhan di sana. Ya. Makanya Jemaah Kaiser Bahagia, manusia manapun yang punya nurani pasti mengutuk kebiadaban Israel yang terjadi sekarang di Gaza. Bukan hanya orang Islam, tapi seluruh dunia. Sekarang di dunia Jemaah Kaiser Bahagia, sudah 82% negara di dunia itu melakukan demonstrasi anti-Israel. Ya. 82% negara di dunia yang melakukan itu. Bahkan di negara seperti Amerika pun, yang merupakan pendukung utama dan setia Israel pun, diadakan demonstrasi hampir setiap saat. Jadi inilah Jemaah Kaiser Bahagia. Apa sebabnya? Manusia selama punya nurani dan punya hati, maka pada saat itulah dia selalu menghormati kehidupan.
karena kehidupan itu adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa. Kemudian ayat ketiga, ya, berbicara tentang kitab suci, bahwa caranya Dia yang tunggal tidak tersentuh oleh kita mengkomunikasi sebagai manusia adalah dengan kitab suci. Nah, ini adalah Ini adalah ilustrasi tentang kitab suci orang Yahudi, Tabut, Taurat, yang di dalamnya ada Tanakh, ada beberapa lagi yang lain. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itu adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita lihat dasarnya di bawah adalah bintang Daud. Allah mengatakan bahwa nazzala, dialah yang satu itu, yang tunggal itu, nazzala menurunkan, alaika kepada kamu Muhammad, Alkitab. Ya. Jadi dia menurunkan kepada kamu Muhammad Alkitab. Ya. Nazzala di sini, Z-nya ini adalah ditasydid, menunjukkan bahwa turun terus-menerus. Ya. Alaika kepada Muhammad Alkitab, kitab suci, yaitu Al-Quran. Ya. Bilhaq, dengan membawa kebenaran. Jadi artinya jemaah sekalian, kebenaran itu adalah tunggal. Ya. Dan karenanya jemaah sekalian berbahagia, kebenaran itulah yang kemudian mengukur yang lain. Mengukur, karena kebenaran itu satu tunggal mutlak, maka kebenaran ini yang harus mengukur yang lain. Nah, karena Al-Quran ini atau kitab suci ini datang dari Allah yang maha benar, Al-Haq juga, maka harusnya Al-Quran inilah yang mengukur semua yang lain. Baik itu yang disebut dengan filsafat, baik itu yang disebut dengan sains, baik itu yang disebut dengan teknologi, ataupun cerita-cerita manusia, semuanya harus dirujukkan kepada Al-Quran. Bukan sebaliknya. Bukan justru Al-Quran kita tolak, kita runtuhkan, dengan seraya menerima selainnya. Itulah sebabnya Al-Quran menjadi muhaimin, penjaga terhadap kitab-kitab suci sebelumnya, sebagai parameter, sebagai cara untuk mengetahui apakah kitab suci itu masih asli atau tidak, kita cocokkan dengan Al-Quran. Nazzal alaikal kitab bil haq. Musaddiqan lima baina yadayhi. Makanya dia membenarkan ataukah menjaga lima baina yadayhi, kitab suci yang ada sebelumnya. Kata-kata lima baina yadayhi di sini adalah yang ada sebelum Al-Quran datang. Kitab suci yang ada sebelum Al-Quran datang adalah Injil, ada Zabur, ada Taurat. Ya. Wa anzalat Taurat wal Injil, dan menurunkan Taurat dan Injil. Di sini jemaah sekalian berbahagia, kita lihat kata-kata nazzala, di sini menggunakan kata-kata anzala. Ya. Kalau nazzala menunjukkan turunnya secara berangsur-angsur, sedangkan anzala itu hanya menunjukkan turunnya saja, menurunkan. Anzala itu artinya menurunkan. Kalau nazala, turun. Jadi ada tiga nih, ada nazala, ada anzala. Kalau nazala saja itu turun. Ya. Jadi kalau kita turun dari bus, kita katakan nazaltu minal khafilati. Saya telah turun dari bus misalnya, atau dari bus. Itu namanya nazala. Kalau menurunkan barang dari bus itu anzala. Ya. Jadi kalau kita menurunkan misalnya barang-barang dari bus, misalnya anzaltul fawakiha minal hafilah. Saya menurunkan buah-buahan dari bus, itu anzala. Kalau prosesnya turun terus-menerus, nazala, ini zaitnya di tasydid. Ya. Jadi ada nazala, ada anzala. Di sini dua-duanya dipakai, nazala dan anzala. Wa anzala at-taurata wal injila. Dialah yang menurunkan Taurat dan Injil. Ya. Taurat ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Al-Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi artinya apa? Al-Quran mengakui adanya kitab sebelum Al-Quran, yaitu Injil dan Taurat. Dan itu juga sama-sama dari Allah. Karena sama-sama dari Allah, harusnya sama, tidak boleh terjadi perbedaan. Jadi Injil tidak boleh bertentangan dengan Taurat. Injil dan Taurat tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran adalah kebenaran tadi di sini. Jadi untuk mengetahui apakah Taurat yang ada atau Injil yang ada masih benar, ya kita cocokkan dengan kitab suci Al-Quran. Seperti itu. Jadi nazzala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Dialah menurunkan Taurat dan Injil. Sehingga dikatakan bahwa Injil adalah merupakan kontinuitas daripada Taurat,
sedangkan Al-Quran adalah merupakan kontinuitas daripada Injil dan Taurat. Seperti itu. Sekarang ayat 4. Ya, ini adalah Al-Quran. Jadi ini adalah berbicara tentang Al-Quran. Jadi tadi Taurat, kemudian Injil. Ya, sebetulnya sudah ada tadi secara tersirat disebutkan Al-Haq. Ya, nazzal alaikal kitabil haq, itu sudah disebutkan Alkitab, itu Al-Quran. Nah, sekarang disebutkan secara jelas Al-Furqan di sini ya. Min qabl, maksudnya min qabl itu tadi kelanjutan dari tadi. Jadi Taurat dan Injil itu sebelum Al-Quran. Ya. Jadi dialah menurunkan Al-Quran. Jadi kalau kita baca Bapak sekalian harus dari awal tadi. Ayat 3 dan 4 tadi tidak boleh terpisah. Ya. Nazzal al-kitaba, nazzal alaikal kitaba bil haqqi. Jadi al-kitaba bil haqqi itu Al-Quran maksudnya. Dan diturunkan juga sebelumnya min qabl. Ya. Diturunkan juga sebelumnya apa? At-Taurata wal Injil. Jadi Taurat dan Injil diturunkan, siapa yang turunkan? Allah. Apa fungsinya Al-Quran? Karena bicara tadi tentang Al-Quran. Nazzal alaikal kitaba bil haqq. Alkitab al-haq itu apa? Hudal linnasi. Petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi adalah merupakan petunjuk bagi seluruh manusia. Dan ini sama dengan surat Al-Baqarah ayat 185 ketika Allah berfirman syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ disebutkan. Sini juga ada furqannya. Jadi di surat Al-Baqarah 185 syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu di surat Al-Baqarah 185. Kalau di sini min qabl, sebelum Al-Quran sudah ada Taurat dan Injil. Fungsi Al-Quran ini adalah hudal linnasi, petunjuk bukan untuk orang Arab saja, petunjuk bukan untuk orang Asia saja, tapi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena isinya sejalan dengan fitrah dan nurani manusia. Hudal linnasi wa anzal al-furqan. Ini menggunakan juga kata anzala di sini. Sama tadi. Ketika menggunakan kata-kata anzalat Taurat wal Injil, sekarang anzal al-Furqan. Dia menurunkan Al-Furqan. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, Al-Quran sudah menggunakan dua nama. Yang pertama tadi adalah Alkitab, bil haq. Kemudian di sini adalah Al-Furqan. Jadi dia adalah Al-Furqan. Nah, ada juga menjelaskan bahwa Al-Furqan itu sebetulnya pembeda. Furqan artinya pembeda. Pembeda itu artinya apa? Yang bisa membedakan itu adalah Al-Quran yang hidup. Ulangi lagi, yang bisa menjadi pembeda itu Al-Quran yang hidup. Karena hanya Al-Quran yang bisa berjalan. Membedakan apakah kita ke kiri atau ke kanan. Kita kan bingung nih, ke kiri atau ke kanan. Ketika yang kita sebut Al-Furqan itu belok ke kanan, berarti ke kiri salah. Ya. Jadi ketika yang kita sebut Furqan itu ke kanan, berarti ke kiri salah. Ya. Kita ini maju atau mundur misalnya. Jadi maju atau mundur. Ketika misalnya yang kita sebut Furqan itu maju, berarti mundur itu salah. Jadi itu disebut dengan Furqan, pembeda. Disebut pembeda karena bisa membedakan. Nah, yang bisa menjadi pembeda tentu adalah Al-Quran yang berbicara. Al-Quran yang an-natiq. Karena terbukti Bapak Ibu jemaah sekalian, ketika Al-Quran yang natiq itu tidak diterima, tidak dipenuhi perintahnya, atau tidak dipenuhi arahannya, maka kemudian yang terjadi adalah fatal. Terjadi misalnya pada perang Uhud. Ya. Nabi sebagai Al-Furqan sudah mengatakan, kalian yang di atas bukit, apapun yang terjadi tidak boleh turun. Yang di atas bukit, yang di punggung bukit, apapun yang terjadi di bawah tidak boleh turun. Nah, itu kan namanya Furqan. Kalau kita baca Al-Quran saja kan susah menjelaskan itu. Ya, karena secara spesifik di dalam Al-Quran kan tidak disebutkan kejadian-kejadian setiap sehari-hari. Misalnya sekarang antara dua hal, ya, kita pro ini atau pro itu. Nah, itu kan kita tidak disebutkan dalam Al-Quran secara rinci. Nah, maka kita butuhkan namanya Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berbicara. Dan itu yang disebut Al-Furqan karena menjadi pembeda. Jadi min qabl hudal linnasi wa anzal al-furqan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, menutup diri. Jadi
Tafarud di sini adalah menutup diri bi ayatilah terhadap ayat Allah ini. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menutup diri terhadap ayat Allah di sini bisa bermakna alam semesta beserta isinya, bisa bermakna Al-Quran, karena tadi bicara Al-Quran dari atas, kitab-kitab suci, karena bicara tadi Al-Quran, Taurat, Injil, dan ini adalah Furqan. Bisa juga bermakna adalah pasangan kitab suci, yaitu manusia suci. Siapa saja yang menutup diri terhadap mereka, maka lahum adzabun syadid. Bagi mereka akan mendapatkan azab yang keras. Jadi lahum adzabun syadid. Bagi mereka ada azab yang sangat keras. Syadid ini adalah sadis, fatal. Jadi fatal. Makanya kita kasih warna merah, fatal. Wallahu azizun zuntiqam. Dan Allah itu adalah maha mulia, maha perkasa. Dan salah satu wujud kemuliaan Tuhan dengan keperkasaannya adalah dia memberikan apresiasi kepada mereka yang berbuat baik, tetapi pada saat yang sama juga memberikan hukuman, punishment kepada mereka yang berbuat buruk. Maka ada intiqamnya di sana. Pasti ada pembalasannya. Wallahu azizun zuntiqam. Dan Allah itu adalah pemilik intiqam, pemilik balasan. Dan balasannya itu adalah pada bentuk azab syadid, keras. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia itu setiap perbuatannya, setiap kata-katanya, pikirannya adalah harus disertai dengan pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu terkait dengan Allah sebagai Azizun Zuntiqam. Allah sebagai yang Maha Perkasa, lagi memiliki hukuman. Kita lihat ayat 5, masih alam semesta, kita lihat background-nya. Karena masih berbicara tentang alam semesta. Karena jemaah sekalian berbahagia, alam semesta inilah yang paling gampang sebetulnya kita jadikan sebagai alat untuk membuktikan, sarana untuk membuktikan bahwa benar-benar ada Allah, ada Tuhan. Kenapa? Karena satu ya, kan akal mengatakan tidak mungkin alam semesta menciptakan dirinya sendiri. Kalau alam semesta menciptakan dirinya sendiri dengan begini teratur, dengan begini canggih, sophisticated, maka berarti bahwa alam semesta lebih cerdas daripada manusia. Tapi pada faktanya alam semesta ditaklukkan oleh manusia. Seperti itu. Jadi dengan demikian, ini menjadi lingkaran setan namanya. Alam semesta menciptakan dirinya, tapi kemudian manusia muncul belakangan yang merupakan bagian daripada penciptaan alam semesta pada dirinya. Kok tiba-tiba manusia lebih cerdas daripada alam semesta dengan misalnya menaklukkannya. Nah, ini menjadi semacam lingkaran setan, menjadi daur yang tidak berhenti. Maka satu-satunya cara untuk menghentikan daur atau kelingkaran seperti ini adalah bahwa alam semesta itu ada penciptanya. Itulah makanya alam semesta ini adalah begitu indah, begitu kuat, begitu kokoh, karena penciptanya adalah Dia yang maha indah, Dia yang maha kuasa, dan Dia maha kuat perkasa. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard. Innallaha, yang kita bicarakan tadi itu Allah, yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tadi menurunkan tadi kitab suci, baik Al-Quran, Taurat ataupun Injil. Maka kita lihat Allah yang kita maksud itu adalah Allah yang transparan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak ada yang kabur bagi Tuhan. Semuanya jelas. Ya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un. Sungguhnya Allah ini la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi. La yakhfa alaihi baginya. Syai'un, sesuatu pun juga tidak ada yang tersembunyi baginya. Apapun juga. Jadi innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi, di muka bumi, wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi di bumi dan di langit. Kata-kata di bumi berarti termasuk kita. Ya, kata-kata di langit termasuk rahasia alam malakut dan alam jabarut. Ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya jelas. Kenapa? Karena hakikatnya semuanya itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Semuanya itu adalah merupakan bayangannya saja. Semuanya itu adalah merupakan manifestasi daripada ilmunya saja. Semuanya itu adalah merupakan mazhar kehadirannya, keberadaannya. Semuanya itu adalah merupakan lokus untuk menunjukkan bahwa Dia ada.
Jadi innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT. Ini mirip juga dengan akhir daripada surat Al-Baqarah. Ketika kita membaca lillahi ma fis samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Tukhfu di sini menyembunyikan, yuhasibukum billah. Baik yang kita ungkapkan ataupun yang kita sembunyikan, yuhasibukum billah. Kenapa? Karena la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi baginya di langit dan di bumi. Dan ini juga sangat penting dalam tauhid. Inilah yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya sebelum perintah sholat. Ya. Karena kalau kita tidak memiliki keyakinan seperti ini baru sholat, nanti sholat kita itu hanya menjadi semacam penggugur kewajiban saja. Padahal sholat itu kan harusnya menjadi wahana, menjadi cara kita untuk menunjukkan kerinduan, berasyik masyuk dengan Allah SWT yang kita rindukan itu. Tapi ketika itu tidak terjadi, maka salat hanya menjadi penggugur kewajiban, terkadang tidak meninggalkan bekas dalam jiwa kita, sehingga kemudian disebutlah dengan fawailun lil musallin. Mari kita lihat contohnya di sini jemaah sekalian. Kita lihat misalnya Luqman ini. Pada anaknya menyarankan. Apa kata Allah kepada putranya? Luqman kepada putranya. Apa kata Allah dalam Al-Quran berkenaan dengan Luqman kepada putranya? Ya bunaya, ini kata Luqman. Ya bunaya, wahai putraku, kata Luqman. Inna, sesungguhnya, intaku, kalau seandainya ada, tapi di sini seandainya ada, misqalah, seberat, habbatin, biji. Jadi jika engkau ada seberat biji min khardalin, dari sawi, seandainya engkau ada sesuatu, ya, yang sesuatu itu sangat kecil, hanya seberat biji sawi, atau sekarang mungkin atom, fatakun fi sakhratin, lalu sesuatu itu adanya di dalam batu, di dalamnya batu, bukan di atas batu, di dalam batu, au fi samawati, atau di langit, ya, au fil ardi, ataupun di bumi, ya, dimanapun, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya. Apa sebabnya? Karena berdasarkan tadi ayat ini adalah innallaha la yakhfa alaihi syai'un, tidak tersembunyi atasnya apapun juga, di langit, di bumi ataupun di langit. Jadi sama dengan nasihat Luqman. Jadi kalau kata Luqman kepada anaknya, intaku, jika kamu wahai putraku punya sesuatu, yang sesuatu itu cuma sebesar sebesar biji, misqala habbatin min khardalin, sebesar biji sawi saja, fatakun fi sakhratin, baru adanya itu di dalam batu yang besar, au fis samawati, ataupun di langit. Kata-kata langit di sini adalah jamak, au fil ardi, ataupun di bumi, ya'ti biha Allah, pasti Allah mendatangkannya. Apa sebabnya? Innallaha latifun khabir, Allah itu maha halus, karena kehalusannya itulah yang menyebabkan dia menjangkau segala sesuatu. Kehalusannya itulah yang menyebabkan sesuatunya menjadi ada. Karena Allah itu adalah maha halus, maka segala sesuatu ini sebetulnya halus. Apa bukti halusnya? Kata para ahli fisika, bagaimanapun besarnya benda, tapi kalau dicincang-cincang, dipotong-potong, semuanya akan terburai-burai dan menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dibagi, kata mereka. Tidak bisa dibagi, itulah disebut dengan atom. Jadi seperti itu. Jadi innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah itu adalah maha halus, lagi maha mengetahui. Nah, setelah tauhid ini jemaah sekalian, jadi ini adalah sama dengan surat Al-Baqarah ayat 284, sama dengan tadi surat Ali Imran yang kita baca ayat 5, sama juga surat Ali Imran, ini intinya sama. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita ma'rifat kepada Allah seperti itu. Baru setelah itu baru aqimis shalah ini. Baru ya bunayya aqimis sholata, wahai putraku dirikanlah salat. Jadi lihat Bapak sekalian urutannya. Jadi ma'rifat dulu kepada Allah baru salat. Ya bunayya aqimis sholata, wahai putraku dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, untuk melakukan yang baik,
wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia dari berbagai macam bentuk kemungkaran. Wasbir ala ma asabaka, dan kalau kamu tertimpa musibah dalam kehidupan ini, terutama di dalam menjalankan tugas-tugas ini tadi, maka bersabarlah atas musibah yang menimpa kamu. Wasbir ala ma asabaka. Inna dzalika min azmil umur, karena mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang kepada kemungkaran, mengajarkan orang tauhid dan kitab suci, lalu kemudian sabar melakukannya, itu adalah termasuk azmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Yang demikian itu termasuk azmil umur, perkara yang dimuliakan. Azmil umur artinya apa? Perkara-perkara inilah yang juga dimiliki oleh para nabi terkemuka yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi itu pemilik sifat-sifat azam. Ini adalah pemilik sifat-sifat azam, ulul azmi. Inna zalika min azmil umur. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini adalah diantara ayat-ayat yang sejalan dengan ayat-ayat seperti ini yang kita juga sudah bahas di dalam surat Al-Baqarah sebelumnya. Jadi kitab suci Al-Quran ini benar-benar sangat paling banyaklah berbicara tentang tauhid, berbicara tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah juga kita sudah lihat, terutama ayatul kursi, bagian terakhirnya juga sebelum penutup. Ali Imran bahkan dibuka lagi dengan itu, jadi seakan-akan Al-Baqarah ditutup dengan tauhid, lillahi ma fis samawati wa fil ardi, dan seterusnya. Lalu kemudian di surat Al Imran dibuka lagi dengan tauhid, yang tauhid itu berdasarkan surat Al Imran ini diajarkan melalui kitab-kitab suci, yang dulu ada Taurat, ada Injil, dan sekarang ada kitab suci Al-Quran. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita tidak bisa mengenal Allah dengan sempurna kalau tidak melalui kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran itulah yang kita jadikan sebagai patokan di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sendiri. Mudah-mudahan jemaah sekalian berbahagia bermanfaat atas pembahasan kita pada malam hari ini. Kita sampaikan lagi kalau itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita bahas adalah ayatnya. Tapi kalau ada yang keliru, yang salah, yang khilaf, yang kontradiksi, maka itu adalah dari kekurangan al-fakir sendiri. Mohon ditinggalkan, dimaafkan, dan juga jangan digunakan. Pakailah yang ada yang berasal dari kitab suci Al-Quran, karena yang berasal dari Al-Quran itulah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz, boleh beri benda tersirat sesi batinnya Irfani tadi, ketika Alif Lam Mim tadi memperindahkan keluarnya tajalli huwa tadi. So, bila huwa datang dulu, kemudian huwa mentajalikan alif lam lam ha itu sendiri. Kita tahu semua huruf-huruf muqatta'ah kalau disimpulkan secara detail, perinciannya mengakibatkan kita terlihat kata-kata jalan Ali itu yang paling benar, maka ikutilah. Maka kalau huwa tadi ditajalikan, ada lagi yang tersirat yang kita belum kupaskan. Siapa tu alif, siapa tu lam, siapa tu lam, siapa tu ha. Boleh bicara Ustaz? Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, berbicara tentang huruf muqatta'ah ini, semua penjelasan atau semua pemahaman, walaupun kelihatannya berbeda-beda, tapi perbedaan itu bukan kontradiksi, tetapi kekayaan. Semua penjelasan ataukah deskripsi tentang alif lam mim, selama itu merujuk kepada Allah dan manusia sucinya di muka bumi ini, itu pasti tidak salah. Pasti tidak salah, karena memang orientasinya ke sana. Jadi kita menjelaskan apapun, penjelasan tentang huruf-huruf muqatta'ah ini, maka pasti tidak salah. Contoh misalnya seperti yang diminta Pak Nur tadi, katakanlah kita mengartikan ya alif lam mim ini dengan alif lamnya itu adalah Allah misalnya. Alif lam Allah, mimnya Muhammad, ya tidak salah juga. Ya. Kenapa? Ya karena memang satu-satunya nama manusia yang berdampingan langsung dengan Allah hanya Muhammad. Dalam kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi
Allah Muhammad. Kalau kita kan dari bahasa Arab kan dari sini nih. Datangnya dari kanan ke kiri. Kalau kita kembali ke asalnya kan dari kiri ke kanan. Kan dari sini nih. Ini Allah dulu baru Muhammad. Baru dari kalau kita di sini, maka kita harus melalui Muhammad baru kepada Allah. Kan begitu jemaah sekalian. Kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Muhammad. Kita juga tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal Muhammad. Ya. Dan kita nanti tidak bisa mengenal Muhammad kalau tidak mengenal walinya Muhammad yang dipilih oleh Muhammad. Makanya nanti alif lam mim ini ada tambahannya di belakang, ada alif lam mim ra, ada alif lam mim shad misalnya. Ya. Jadi Allah Muhammad seperti itu. Kita sampaikan tadi ketika Allah berdasarkan ayat yang ada di sini, berdasarkan ayat bukan di sini, di penjelasannya tadi di surat yang kita angkat sebelumnya, bahwa Allah SWT paling tidak dalam kata Furqan di sini, cuma sekalian ini kata-kata Furqan di sini, ya, Furqan di sini. Dalam kata-kata Furqan di sini kita akan mengatakan bahwasanya Allah itu adalah alif lam itu adalah Allah, kemudian Muhammad itu mimnya itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelmakan dirinya keluar, bertajalli kalau istilahnya tadi Pak Nur juga, bertajalli. Allah ketika bertajalli, Allah itu kan adalah Al-Hamid tadi. Seperti yang kita baca, dialah yang merupakan Alhamdu, Al-Ula, Wal-Akhir, akan begitu tadi. Dialah yang terpuji di awal dan di akhir. Jadi dia adalah Alhamdu di awal dan di akhir. Dia adalah terpuji. Nah ketika tadi Al-Hamid itu kemudian menjelmakan dirinya keluar, maka yang pertama muncul adalah Ahmad. Ya. Kemudian Ahmad ini kemudian adalah sifat. Dia berada di alam malak putih, di alam jabarut. Ketika ini turun ke alam nasut, maka namanya Muhammad. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka kita lihat tadinya bahwa alif lam mim itu adalah seperti itu, datang kepada Muhammad. Jadi kita harus melalui Muhammad yang merupakan manifestasi atau jelmaan daripada Ahmad di alam nasut, baru kemudian kita bisa sampai kepada Ahmad yang merupakan jelmaan Al-Hamid di alam Jabarut dan Malakut. Seperti itu. Jadi kita arahnya ke situ, naik ke atas. Jadi inilah jelmaan-jelmaan ke atas, dan kita tidak akan pernah sampai kepada dia, Allah Al-Hamid, kalau kita terhijab oleh Ahmad yang ada di alam Malakut dan Jabarut. Di dalam pembahasan kita tentang irfan bahwa Jabarut dan Malakut itu sudah sangat indah sekali. Tapi bukan yang merupakan sumber. Dia bukan mabda, ya, bukan awal. Oleh sebab itulah apabila kita berhenti di sana, itu adalah hijab bagi kita. Kita harus melewatinya. Kalau Jabarut dan Malakut saja sedemikian indahnya, apatah lagi yang merupakan sumber daripada Malakut dan Jabarut itu, yaitu Al-Hamid. Dan dialah rangkaian daripada Muhammad, Ahmad, Al-Hamid. Inilah yang disebut dengan Alhamd yang kita bicarakan tadi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ketika kita memahami seperti ini, maka apapun di alam semesta ini, termasuk huruf demi huruf, kata demi kata di dalam tulisan kitab manusia ataupun dalam kitab suci Al-Quran, tidak lain daripada merupakan tajalli, manifestasi daripada dia. Dia adalah merupakan alam semesta ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yang besar, makro, dan mikro seperti atom, itu hanya merupakan lokus keberadaan dia. Kalau istilah bahasa Arabnya tadi, mazharnya, tempatnya dia menzahirkan dirinya, atau dalam bahasa Inggris tadi locus atau locus, ya, itu adalah tempat dia menampakkan dirinya saja. Sehingga kalau kita sudah memahami seperti ini, satu kesatuan dari bawah ke atas, maka pada saat kita melihat alam alam nasut atau ke alam materi ini, seakan-akan kita melihat alam Jabarut atau alam Malakut. Ketika kita menyaksikan alam Jabarut, alam Malakut, kita menyaksikan Al-Hamid, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita saksikan sebetulnya cuma satu saja. Persis seperti ketika kita tadi melihat alam semesta, melihat cahayanya kemana-mana berpendar, melahirkan berbagai macam bias-bias dengan warna-warni yang berbeda-beda. Seperti tadi yang kita lihat di sini, jemaah sekalian berbahagia. Kalau tidak salah tadi di sini kita lihat ya ini. Nah, ini kita lihat. Ini adalah cahaya yang berpendar melahirkan berbagai macam warna-warni yang begitu indah. Nah, ini adalah ini baru dari matahari. Bagaimana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu adalah merupakan cahaya, berkas cahaya dari dia saja, dan berkas cahaya itu tidak akan pernah ada kalau berhenti
sumber cahaya memancarkan cahayanya kepada selain dirinya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, begitulah penjelasan kita pada Pak Nur tadi. Yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kamal. Ustaz, mungkin Ustaz boleh ulaskan lebih sedikit tentang ayatullah, Ustaz. Mana ayatullah itu dimanakan tanda-tanda Ayat berapa Kamal? tadi ayat yang atas tadi. Innalladzina kafaru bi ayatillah, Ustaz. Ya, itu mungkin bukan di sini tadi nilai innalladzina kafaru bi ayatillah. Ya. Ini diri, betul ini. Maksud ayatillah, Ustaz. Mungkin boleh dijelaskan lagi tentang maksud ayatullah. Mungkin bukan sekarang apa tuh para maksumin ataupun ayat-ayat daripada Allah. Mungkin tanda-tanda Allah, Ustaz. Kemudian ada kaitan juga dengan macam ulama Syiah yang digelar ayatullah, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi cuma sebagai bagaimana dengan kata ayatullah di sini, kita baca lagi dari atas. Jadi min qabl ini disebutkan sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Ya, jadi sebelum Al-Quran diturunkan sudah ada Taurat dan Injil. Sebagaimana Taurat dan Injil, Al-Quran pun fungsinya adalah hudal linnasi wa anzalal furqan. Dialah yang menurunkan kepada manusia Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Dan pasangan daripada Al-Quran itu adalah ada Al-Furqan. Karena di sini menggunakan kata anzal al-Furqan juga. Yang menurunkan Al-Furqan. Nah, innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafaru, menutup diri terhadap apa? Terhadap satu tadi, ayat Allah baik di alam semesta, universe, ataupun juga di dalam kitab suci yang ada, baik Taurat, Injil, ataupun Al-Quran, atau kitab-kitab suci samawi sebelumnya. Yang ketiga adalah insan-insan suci yang merupakan pasangan sempurna atau padanan sempurna daripada kitab suci tersebut yang di sini disebut dengan Al-Furqan. Mereka itu juga adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi, para rasul dan insan-insan kamil semuanya adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mengingkari mereka pada dasarnya telah menempuh jalan yang salah, dan siapa menempuh jalan yang salah maka pada dasarnya akan mendapatkan hukuman yang keras. Karena salah sendiri sudah merupakan hukuman. Kalau kita menyimpan dari jalan yang benar, itu pasti salah. Air putih kita tidak minum, yang kita minum misalnya racun, ya pasti bermasalah. Bukan jalanan yang kita lewati, tapi lewat sawah, itu pasti bermasalah kereta atau mobil kita. Jadi kesimpulannya, setiap kita tidak melewati jalan yang benar, pasti include di dalamnya adzabun syadid. Pasti ada azab yang berat di dalamnya. Nah, jelas kita berbagi, apakah ulama-ulama juga selain Nabi, Rasul, dan para maksumin juga ada yang berhak disebut dengan ayat Allah? Sebetulnya ada, ya, walaupun tentu tidak sesempurna sebelumnya. Kenapa? Karena siapa saja yang berakhlak dengan akhlak Allah, pada dasarnya itu adalah ayat Allah. Di siapa saja yang berakhlak dengan akhlak Allah, itu adalah ayat Allah. Ya. Bukan hanya para ulama, kita pun juga. Cuma kita ini mungkin sedikit saja. Kuantitinya cuma sedikit. Ya. Misalnya seorang tua yang menyayangi anaknya, melindungi anaknya. Karena itu kan adalah akhlak Allah. Karena melindungi itu adalah Allah. Jadi itu adalah merupakan ayatullah juga, ayat Allah. Ya. Siapa yang berusaha untuk selalu berkata-kata baik, maka itu adalah ayat Allah juga. Kenapa? Lihatlah Allah dalam kitab suci Al-Quran tidak pernah berkata-kata kasar, tidak pernah berkata-kata buruk, tidak pernah berkata-kata sarkastis dan vulgar. Nah, jadi cuma sekian berbahagia, kalau kita berusaha menjaga kata-kata kita agar selalu baik, maka itu pun adalah merupakan ayat Allah. Cuma saya katakan tadi, bagi kita mungkin sangat terbatas, sedikit kuantitinya. Sedangkan para ulama-ulama yang memang dari kecil terdidik untuk itu dan habis waktunya untuk memikirkan umat, membaca kitab suci, mempelajari agama dengan saksama, maka mereka ini yang lebih banyak secara kuantitasnya di dalam mengamalkan akhlak-akhlak Allah tadinya. Sehingga mereka disebut dengan takhalluk bi akhlakillah. Mereka berakhlak dengan akhlak Allah.
Maka kewajiban kita sekarang adalah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita meningkatkan, memperbanyak akhlak kita sama dengan akhlak Allah. Itulah sebabnya perlu kita melakukan muhasabah namanya, karena kalau kita tidak muhasabah, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki diri kita. Pembahasan kita di surat Al-Baqarah yang lalu membahas kata-kata yuhasibukum bihillah. Itu artinya apa? Artinya Allah akan menghisap kita. Sebelum Allah menghisap kita, kita harus menghisap diri kita. Apa yang kita hisap diri kita? Sejauh mana kita telah menghidupkan akhlak Allah pada diri kita. Dan sejauh mana kita menghidupkan akhlak syaitan pada diri kita. Cuma dua saja. Akhlak Allah, hizbullah, akhlak syaitan, hizbus syaitan. Cuma dua saja. Kita berada di mana? Jadi mungkin saja kita secara pemikiran, secara iman, mempercayai akhlak Allah. Mempercayai misalnya hizbullah. Tetapi pada saat yang sama, kata-kata kita, pikiran kita, perbuatan kita, cara berpikir kita, masih ada sisi-sisi tertentu yang menjadi bagian daripada hizbus syaitan atau ke akhlak syaitan. Oleh sebab itulah inilah yang harus kita muhasabah setiap hari, karena Allah mengatakan bahwa Allah pasti akan menghisap. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Pasti Allah akan menghisapnya. Ada lagi satu pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, ada di chatroom. Afwan Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Kembali berbicara tentang maksud ayatullah itu, apakah bisa kita juga artikan bahwa setiap yang diamalkan atau yang mensifati yang sesuai dengan arti sebuah kebenaran, itu bisakah kita artikan sebagai juga ayatullah? Kembali sesuai dengan apa yang disebut Allah dalam Al-Quran, Al-Haqqu min Rabbik. Itu aja Ustaz, syukran. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi saya kira ini pertanyaan sangat menarik. Dan jemaah sekalian berbahagia, jawabannya cuma satu, yaitu benar. Karena kebenaran itu cuma tunggal. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kata al-haq itu tidak pernah dalam bentuk jamak. Dalam Al-Quran, kata al-haq tidak pernah dalam bentuk jamak, tidak pernah juga dalam bentuk musannah, dalam bentuk dua. Dalam bahasa Arab itu ada tunggal, mufrad, ada bentuk duanya Pak Ibu sekalian. Jadi bahasa Arab itu punya bentuk dua namanya, itu double. Bentuk musannah. Ya. Kalau bahasa lain, setahu saya tidak ada. Bahasa Inggris, bahasa Melayu tidak ada. Tapi bahasa Arab ada bentuk duanya. Baru kemudian bentuk jamak, plural. Nah, dalam Al-Quran, al-haq itu tidak disampaikan dalam bentuk musanna, double, dua, pun apalagi tidak disampaikan dalam bentuk jamak. Semua kata al-haq dengan catatan al-haq yang kita bicarakan di sini, kata al-haq, baru ada alif lam ma'rifahnya, itu semuanya dalam bentuk tunggal. Dan kalau kita baca semuanya, al-haq itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya seperti yang dikutip Ustaz kita tadi, yaitu al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, Rabb, maka janganlah kalian pernah ragu tentangnya. Jadi al-haqqu mir rabbik. Karena semua al-haq atau semua kebenaran datang dari Allah, maka siapa saja atau apa saja yang mencerminkan kebenaran, pada dasarnya berhak disebut sebagai ayat Allah. Tanda kebesaran Allah. Alam semesta juga disebut dengan ayat Allah. Perputaran malam dan siang. Dalam Al-Quran dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Ayat ini maksud ayat Allah. La ayatin atau kala ayatillah, kalau kita sebutkan seperti ini, li ulil albab, bagi ulul albab. Bahkan Allah mengatakan sanurihim ayatina. Ayatina itu berarti ayat Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami tunjukkan ayat-ayat Allah di alam semesta dan di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi siapa saja atau apa saja yang menjadi perwakilan atau representasi daripada al-haq, maka pada dasarnya berhak atau boleh disebut dengan ayat-ayat Allah. Apatah lagi kalau manusia yang merepresentasikan perbuatannya, kata-katanya dengan kebenaran, maka dia disebut dengan ayat Allah. Walaupun seperti kita katakan tadi, kita manusia ini masih bercampur baur, masih bercampur antara
akhlak-akhlak yang baik dan akhlak-akhlak yang buruk. Kita masih bercampur antara nafs zulmani dan nafs rahmani. Jadi kita zulmani dan rahmani kita ini masih bercampur baur, sehingga kemudian kita tidak bisa disebut sebagai ayatullah secara sempurna. Tapi ada ulama-ulama tertentu yang telah terbukti sepanjang hidupnya menghabiskan waktu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengetahuan, ilmu, dan ma'rifat, maka mereka bisa disebut dengan ayat Allah atau ayatullah. Maka kita biasa mendengar nama manusia disebut dengan ayatullah, fulan, dan sebagainya. Terima kasih. Kita masuk ke afwan, ayat Ustaz. Kita masuk ke ke chat ya. Dari Pak Burhan ya. Di dalam kalimat Allah ya, ada alif lam, betul, menempel pada ilah, betul sekali. Jadi alif lam ma'rifah yang menempel pada kata ilah, alif lam ma'rifah yang diketahui ataupun dikenal. Jadi alif lam ma'rifah ini adalah sama dengan the dalam bahasa Inggris, definite article. Pertanyaan, apakah Allah Tuhan itu boleh difikirkan? Mas Kaiser Bahagia sebetulnya boleh saja, tetapi tidak sanggup dan tidak bisa kita memikirkannya. Bolehnya boleh, tidak ada larangannya, tetapi pasti tidak akan sanggup. Ya, kita tidak akan sanggup. Apa sebabnya? Pikiran kita itu, akal pikiran kita itu jauh sekali dibanding dengan zat Allah. Bagaimana mungkin pikiran yang begini kecil memikirkan zat Allah yang tak terbatas itu? Yang bisa kita pikirkan apa? Makhluknya saja. Maka Nabi mengatakan, tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi zatillahi. Berfikirlah tentang makhluknya, ciptanya, jangan berfikir tentang zatnya. Kata para ulama, larangan di sini bukan larangan mutlak, tapi hanya menyampaikan pasti tidak akan sanggup. Jadi kalau kita ingin memikirkan Allah, boleh saja keinginan, tapi tidak akan sanggup. Persis seperti Al-Quran. Allah mengatakan kalau kalian ingin membuat seperti Al-Quran, silakan kata Tuhan. Tapi pasti tidak akan sanggup. Jadi mirip. Siapa saja yang ingin membuat tandingan Al-Quran, dipersilakan kata Allah. Tapi apa kata Allah? Pasti tidak sanggup. Ya. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu ingin melakukannya, dan pasti tidak akan mampu melakukannya. Ya. Fa'illam taf'alu, jika kamu tidak sanggup melakukannya, dan pasti tidak sanggup melakukannya. Fattakun narallati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Nah, seperti itulah juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang tidak boleh lalu bagaimana atau fondasi apakah manusia itu boleh menggambarkan Allah? Jawabannya tidak akan pernah bisa kita menggambarkan Allah karena sudah dikunci dengan kata-kata laisa kamitsli syai'un. Tidak akan mampu, kemampuan imajinasi kita tidak akan sanggup ke sana. Kekuatan imajinasi manusia tidak akan sanggup mengimajinasikan Allah. Kita bisa mengimajinasikan apa? Sesuatu yang biasa kita lihat, biasa kita dengar. Mengimajinasikan misalnya alam semesta bisa karena biasa kita lihat. Tetapi mengimajinasikan atau menggambarkan Allah tidak akan sanggup. Jadi tidak akan ada yang bisa mengimajinasikan Allah, dan karenanya siapa saja yang mencoba menggambarkan Allah seperti ini, seperti itu pasti salah. Itu pasti kebohongan, kedustaan. Karena ketika mengatakan Tuhan itu seperti cahaya, Tuhan itu seperti putih yang bening, Tuhan itu seperti kristal clear misalnya, itu pasti tidak benar. Kenapa? Sudah ada kata-kata laisa kamitsli, tidak ada yang seperti. Jadi kata seperti tidak berlaku bagi Tuhan. Jadi laisa kamitsli artinya apa? Tidak ada kata seperti yang bisa dicocokkan atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Saya kira cukup ya sampai di sini. Terima kasih Ustaz. Afwan. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas kesertanya pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita dengan surat Al-Imran ini Allah membukakan pintu-pintu hati kita dan kesadaran kita untuk lebih ma'rifat kepada Allah dengan ma'rifat yang sempurna. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.